Saya Muda Wijaya. Ingin meramaikan literasi ya. Cerita, baik itu dongeng. Di dalam literasi ini kaitan juga dengan pendidikan karakter tentunya ya. Dalam kesempatan ini saya akan menceritakan dongeng tentang buaya yang serakah. Barangkali kalau dicari atau ini banyak sekali dongengnya ya beredar di internet tentunya. Kalau cari di Google ini dongeng ini. Oke. Itu dia pendiri komunitas Mahima, Bu Kadek Sonia Piskayanti. Salam. Mbak Rai Sri Asini ya. Selamat datang dan hadir di acara ini kerjasama dengan komunitas Mahima. Kadang penyiar radio kan ini. Kita mulai ya. Oke. Semoga yang mendengar juga ada adik-adik di sana ya, yang orang tuanya mengajak menonton. Kita nggak tahu penontonnya siapa saja, kita tidak pernah tahu. Yang jelas kita menyampaikan, barangkali habis ini kita bisa share video tayangan ini. Buaya yang serakah di sebuah wilayah. Di sana ada sebuah sungai yang tentu tempatnya sangat penuh dengan ilalang, pohon-pohon. Bisa dikatakan kalau memasuki wilayah itu haruslah hati-hati. Di sana ada seekor buaya. Buaya itu sangat galak, ganas. Giginya yang bertaring, mampu menikam siapa saja. Nah, di masa lockdown, ada lockdownnya ini. Orang-orang tidak bisa ngasih makanan ke buaya. Buaya itu terasa perutnya lapar. Lama-lama, kalau ia kelaparan, ia berpikir bisa mati. Akhirnya buaya itu menelusuri dulu tepian sungai. Ia berjalan, tapi dalam perjalanannya, ulang lagi nih. Oke, tempat ini. Jadi sempat tertunda, sinyalnya jelek sekali. Nah, si buaya itu kemudian menyusuri pinggiran sungai, tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian ia mencoba turun ke sungai, menyelam ke dalam. Barangkali akan menemukan ikan yang besar, tapi tak ada seekor ikan pun yang ditemukannya. Kemudian muncul lagi ke daratan, muncul lagi. Tak ada ia temukan. Terus ia berjalan terus. Sampai dia tidak menemukan apa-apa. Kembali dia ke daratan. Dia menunggu. Berusaha menunggu. Siapa tahu ada binatang yang mendekati sungai itu. Dia tutup matanya. Coba ditutup matanya. Tapi inderanya
Lewat telinganya ia berusaha menangkap gerakan atau suara-suara di sekitar sungai itu. Sambil dia menutup mata, diam. Nah, di seberang sana ada seekor bebek. Seekor bebek yang ingin berenang. Bebek itu bebek cantik. Bebek cantik itu ingin mandi, ingin berenang sambil menyelam. Dan bebek itu menikmati suasana dari sungai itu. Sungai yang tenang. Bebek itu ketika turun ke sungai, ia pun turun juga ke dasar, hingga ke dasar berenangnya. Ia melihat ada seekor ikan. Ditangkaplah ikan itu oleh si bebek. Pluk, dimakanlah ikan itu. Betapa bahagianya si bebek mendapatkan seekor ikan untuk dimakannya. Dia menari, terus menari. Karena dia bahagia. Sementara dari kejauhan, buaya itu mengintai bebek itu. Nah, buaya pun perlahan turun ke sungai. Perlahan kemudian dia menuju di mana bebek itu sedang bahagia menari, bermain-main dengan air. Si bebek tidak sadar bahwa dirinya terancam. Ini adalah makananku. Sebaiknya aku akan mengikuti kemana dia, kata si buaya itu. Nah, ketika bebek sedang menari dan dia melompat kemudian terbang kemudian menyelam lagi, dilihatlah sosok buaya itu. Betapa paniknya si bebek. Si bebek cantik itu kuala, bingung, mau kemana saya? Akhirnya dia berusaha menuju tepi, tapi si buaya itu terus saja mengikuti terus kemanapun bebek itu, terus ikuti sampai pada akhirnya tolong buaya, ampun buaya, ampun, tolong. Buaya, lepaskan aku buaya, lepaskan aku. Kau adalah mangsaku, kau adalah mangsaku. Kau pasti enak sekali untuk dinikmati dagingnya. Aduhlah, tolonglah buaya, tolong aku, jangan kau makan aku. Apakah kau tidak kasihan dengan aku? Si bebek memohon. Buaya, tolong, dagingku ini tidak ada apa-apanya. Aku hanya buluku saja yang banyak, yang tebal. Aduhlah, tolonglah, ayolah buaya. Kau tidak akan pernah kenyang memakan aku. Tidak, aku harus makan. Aku lapar. Buaya. Aku tadi melihat ada kambing di lapangan sana. Dia lagi makan rumput. Hah? Kambing? Iya. Apakah kau tidak ingin memakan kambing? Kambing itu kan enak. Oh,
kambing. Iya, kambing enak. Iya, kambing hangat. Iya, kambing hangat. Di mana? Tanya buaya. Itu di lapangan atas sana. Ada beberapa ekor kambing di sana. Baiklah, baiklah. Mau kau tunjukkan aku? Iya, tentu akan aku tunjukkan kau, buaya. Marilah ikut dengan aku, tapi lepaskan cengkeramanmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo, tuntun aku ke sana. Akhirnya, si bebek pun menuntun buaya itu. Sambil berjalan, si buaya itu mengikuti si kambing. Nah, sampailah dia mendekati sebuah lapangan, dan di mana banyak kambing sedang asik makan rumput. Buaya itu, tuh ada beberapa ekor kambing di sana. Kau bisa menangkapnya dan menikmati dagingnya. Iya, itu pasti daging itu sangat enak dan badanku akan hangat. Iya, lepaskanlah aku ya, tolong lepaskan aku ya, buaya. Aku minta tolong kau melepaskannya. Ya, akan aku lepaskan kau. Pergilah kau sana. Ya, pergi. Ya, terima kasih, buaya. Secepat itu langsung bebek melesat, pergi. Dan buaya mengintai kambing-kambing yang ada di lapangan itu. Ini benar-benar makanan lezat. Aku harus menangkapnya, kata buaya itu. Kemudian buaya mengendap-endap, mendekati beberapa kambing. Ketika beberapa kambing tahu bahwa ada buaya mendekat, beberapa kambing itu lari ke sana kemari. Tapi seekor anak kambing lupa bahwa dirinya dalam ancaman. Dia masih asik memakan rumput-rumput yang segar. Dia bergembira sekali tampaknya. Saat itu buaya mendekati anak kambing itu. Kau kutangkap. Tolong. Aduh buaya. Jangan kau makan aku buaya. Jangan kau makan aku. Tolonglah buaya. Jangan kau makan aku. Aku harus menikmati dagingmu. Kau sungguh cantik dan kulitmu mulus. Tentu dagingmu enak sekali. Iya. Aduh, gimana sih? Tentu aku mulus dan cantik. Maka dari itu, jangan makan aku. Dagingku ini masih muda. Belum terasa kehangatannya. Mana mungkin kamu akan kenyang buaya? Aku harus makan kau. Karena kaulah satu-satunya kambing yang tertangkap di tanganku ini. Buaya, begini. Tadi aku melihat ada beberapa gajah di sana. Apakah kau tidak ingin memakan gajah? Gajah itu kan badannya besar. Tidak seperti aku kurus karena aku kambing kacang. Gajah? Iya, anak gajah. Anak gajah itu besar, pahanya besar. Dagingnya hasil kok enak itu dagingnya dan lemaknya banyak. Kau pasti kalau makan itu kau akan kenyang. Kau akan bisa bertahan hidup berbulan-bulan dengan makan gajah segede itu. Ya. Sepertinya enak ya daging gajah.
Oh, tentu enak sekali. Ayo, aku akan tuntun kamu. Tapi lepaskan perangkapmu dulu ya, lu ya. Lepaskan perangkapmu dari gigimu. Ah, kamu ini. Ayo, tuntun aku. Ya, baik. Aku akan mengajakmu ke balik bukit. Mari, ayo, aku antar. Baiklah. Akhirnya, si kambing mengantar gajah. Mengantar si buaya, bukan mengantar gajah. Mengantar buaya itu ke tempat gajah, ya, sampai di sana. Di balik bukit itu, dia lihat ada gajah. Nah, itu ada seekor gajah kecil yang badannya sangat seksi. Nah, seksi. Oh, itu gajah itu, lihat pantatnya, lihat pahanya, lihat badannya. Oh, cantik sekali, dia bergantungan dengan belalainya di pohon. Kata si kambing kepada buaya. Buaya pun tergiur oleh gajah yang muda itu, gajah kecil yang cantik itu, yang badannya gempal berisi. Oh, saya harus makan daging gajah. Saya harus makan daging gajah itu bagaimanapun caranya. Ayolah gajah, kamu dekatin. Ayolah buaya, salah ngomongnya nih. Ayolah buaya, kamu dekatin gajah kecil itu supaya dia tidak lari. Kebetulan tidak ada induknya. Ayo sana. Ya, aku akan ke sana. Baiklah. Kalau begitu, aku boleh kau lepaskan kan? Oh, ya, kau pergi saja. Pergi saja kambing. Kau pergi saja kemana-mana kau suka. Iya, aku akan pergi. Saat itu, si kambing melesat pergi. Dia tidak kemana. Dia tidak ingin mendekati buaya lagi. Dia hanya melihat dari jarak yang jauh bagaimana buaya akan menangkap si gajah kecil itu. Saat gajah kecil itu sedang asik berayun-ayun, si buaya mendekat. Mendekat perlahan. Perlahan-lahan dia mendekat. Dan si buaya asik berayun-ayun dengan belalainya di pohon. Asik bermain-main. Saat itu, saat si gajah lagi senang, si buaya sudah berada di bawah si gajah yang asik bermain dan berayun-ayun itu. Si buaya mulutnya terus menganga melihat kecantikan gajah yang berayun-ayun itu. Melihat pahanya yang besar, pantatnya yang mulus. Kemudian si buaya mulai mengangkat badannya dan menggigit ekor gajah. Si gajah terkejut. Aduh, apa ini? Kemudian gajah melepaskan belalainya. Oh, buaya, kenapa kau menggigitku? Oh, tidak. Tampaknya aku hanya mengusikmu saja. Aku hanya ingin mengajak kamu bermain di sana. Bermain apa? Ya, di sana ada kubangan air, ada lumpur, dan kau bisa bermain-main di sana. Ayo ikut dengan aku. Wah, kau ini cantik ya gajah. Oh, mau kamu ikut denganku?
kita bermain-main di kubangan itu. Oh, ada airnya. Iya, baiklah kalau begitu, aku akan ikut bersamamu, gajah. Ya, ikutlah denganku. Kemudian gajah diajak oleh buaya ke kubangan itu untuk bermain-main air, bermain lumpur. Si gajah sesampai di tempat yang dituju, senang sekali melihat ada beberapa kubangan-kubangan besar di sana. Kemudian ia masuk ke dalam kubangan yang berisi air yang jernih itu. Plung. Gajah betapa senang bermain air. Ia hisap airnya, kemudian ia semprotkan dari belalainya. Piur. Betapa bahagianya sang gajah kecil itu. Kemudian buaya mulai lapar. Ia harus memakan gajah itu. Saatnya ketika itu gajah pun masuk ikut dalam kubangan itu. Kemudian buaya menubruk gajah. Kemudian buaya menggigit gajah. Akhirnya gajah ketakutan. Ada apa ini? Kenapa kau menggigitku? Kenapa kau merangsang aku? Aku lapar. Kau adalah makananku. Kau adalah daging lezatku. Akan ku makan kau. Kata buaya penuh dengan kelaparan. Si gajah meronta-ronta. Dia berusaha untuk naik ke kubangan, tapi tak bisa. Ia gigit kaki gajah. Tapi gigi buaya tidak sanggup menggigitnya karena kaki gajah itu begitu tebal, tapi berusaha disodok oleh buaya. Tapi ia tidak bisa juga. Gajah berusaha naik, tapi ditarik lagi oleh buaya. Saat itu gajah kecil itu minta tolong. Tolong. Dengan suaranya yang lantang. Kedengaranlah suara itu oleh ibunya si gajah. Ia yakin bahwa suara itu adalah suara anaknya. Akhirnya ibu gajah mencari suara anak itu. Di kubangan masih terjadi pergulatan antara buaya dan anak gajah. Tapi saat si ibu melihat bahwa buaya mau memakan anaknya, spontan saja si ibu turun ke kubangan, langsung memukul gajah dengan telapak kakinya yang besar. Bang! 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 Berkali-kali pukulan dilontarkan ke buaya. Buaya pun akhirnya melepaskan anak gajah. Anak gajah berusaha untuk naik ke atas. Dan di kubangan itu terjadi pertarungan antara buaya yang lapar dan ibu gajah. Dipukul terus ibu gajah, dipukul terus buaya oleh ibu gajah. Dang, dang, dang. Dipukul ekornya, buak, retak ekornya. Dipukul pinggulnya, retak pinggulnya. Dipukul punggungnya, retak punggungnya. Dipukul lehernya, nyelepetek dia. Buaya itu napasnya
tersengal-sengal. Akhirnya buaya itu tak berdaya. Ia tak berdaya, tak kuasa melawan kekuatan ibu gajah. Dan apa yang terjadi? Ibu gajah, si buaya pun mati berkubang lumpur. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dongeng saya, Gajahnya Mati. Pada akhirnya, pesan yang disampaikan di sini adalah kemungkinan besar adalah ini untuk anak-anak, baik diri kita semua. Kita belajar dari dongengan anak-anak ini bahwa ketika kita lapar, berusahalah untuk menerima secukupnya apa yang kita dapatkan. Kita tidak boleh berlebihan, sebab kadang-kadang ketika lapar, ketika berlebihan, hal-hal yang menjadi keinginan akan membuat pikiran kita menjadi kacau. Banyak pesan yang bisa kita dapatkan di sini, di dongeng ini. Dongeng mampu memberikan pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Ya, kita tanamkan apa sih nilai-nilai pesan yang ingin disampaikan sebetulnya. Banyak. Oke, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kepada komunitas Mahima atas kesempatan ini. Ya, terima kasih Onya, terima kasih Pak Ole, terima kasih teman-teman semua. Semoga siaran ini terus bisa dilakukan. Mungkin depan juga ada cerita-cerita yang lain yang bisa saya sampaikan, akan saya sampaikan. Terima kasih. Ya, tentu akan berbeda. Sedikitnya begitulah. Begitu Pak Umar. Ya, terima kasih semua yang sudah menonton ya. Aduh, sudah selesai. Sebetulnya saya mempersiapkan ada 2 dongeng sih sebetulnya. Tapi ini tentang apa? Tapi ini ada dongeng dari buaya. Ini ada yang beruang lebah. Belum saya temukan ini. Mungkin nanti untuk kesempatan ke depan saya harus membacakan dongeng itu. Atau dongeng-dongeng yang lain, atau cerita-cerita yang lain. Ya, kita tunggu tanggal mainnya aja. Terima kasih semuanya. Oke, saya tutup siaran langsung ini. Bu Onya mungkin ada komentar, Bu Onya, Bu Sonia. Oke, siaran langsung ini akan di-save ya. Nanti akan disebarkan di beberapa ini. Semoga yang belum dapat mendengar bisa bisa mendengar ulang ya, melihat ulang lagi ya siaran ini. Semoga saja ada pekerja-pekerja teater lagi yang ingin mendongeng, silakan, kita akan mendengar juga. Ya tergantung juga si kuota. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan.